Syifa Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 2 Sukahaji, Kabupaten Garut. Bersama saya saat ini ada Ibu Yundini Resmisari. Beliau adalah guru kelas 1 di SDN 2 Sukahaji. Assalamualaikum Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sebelumnya, Bu. Terima kasih atas waktunya untuk mengadakan percakapan kali ini, Bu. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan ke kelas Ibu untuk melihat sekaligus mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan gitu ya. Jadi dengan kata lain, percakapan pra-observasi ini dilaksanakan atau dilakukan sebelum nantinya dilaksanakan kegiatan supervisi pada saat proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu di kelas, Bu. Nah, pada percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Yang pertama, Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Baik, Bu, akan saya jawab. Untuk pembelajaran nanti yang akan saya laksanakan di kelas yaitu pembelajaran dengan mata pelajaran matematika. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk menambah pengalaman siswa dalam memahami jumlah, juga cara mengukur melalui kegiatan membandingkan suatu benda. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa secara langsung dapat mengukur panjang benda, dan yang ketiga yaitu tujuan pembelajarannya siswa dapat membandingkan perbedaan panjang benda secara langsung maupun secara tidak langsung. Baiklah Ibu, jadi kalau saya tangkap tadi dari apa yang Ibu sampaikan, memang ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya pada saat pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu nanti. Secara keseluruhan mungkin bisa disimpulkan nanti pada pembelajaran yang akan Ibu laksanakan untuk pembelajaran matematika, untuk mata pelajaran matematika ini adalah siswa dapat menentukan ukuran gitu ya, dapat mengukur dan juga membandingkan panjang dari suatu benda. Itu mungkin ya, Bu ya. Baiklah, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, mengenai area pengembangan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah area pengembangan yang ingin dicapai atau diobservasi pada pembelajaran matematika yang akan Ibu laksanakan nanti itu seperti apa, Bu? Untuk area pengembangan itu sendiri yang akan dicapai yaitu kemampuan kognitif, juga keterampilan peserta didik dalam membandingkan panjang suatu benda. Oh begitu ya. Jadi selain kemampuan kognitif siswa, pengetahuan siswa mengenai membandingkan dan mengukur panjang suatu benda, jadi area pengembangannya juga, yang lainnya juga mencakup mengenai keterampilan. Betul. Keterampilan siswa dalam mengukur dan membandingkan benda, ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas nanti gitu ya. Ini kaitannya dengan strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajaran yang ingin Ibu gunakan gitu pada saat pembelajaran nanti, sehingga nantinya dapat tujuan yang tadi sudah Ibu sebutkan itu dapat tercapai. Untuk strategi pembelajarannya itu sendiri yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan untuk model pembelajarannya saya menggunakan discovery learning. Dan untuk metode pembelajaran dengan cara simulasi dan tanya jawab. Juga siswa diberikan lembar kerja atau LKPD untuk diisi di akhir pembelajaran. Iya, jadi dari mulai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Itu ya yang akan digunakan nanti, lalu model pembelajarannya itu discovery learning, dan juga metodenya itu menggunakan metode tanya jawab, dan juga siswa akan melakukan simulasi ya. Mungkin itu nanti
pada prakteknya simulasi ini ya, mengukur panjang suatu benda gitu ya. Ya. Baiklah Bu. Jadi memang dari strategi, model dan metode pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi itu diharapkan gitu ya, diharapkan nantinya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang memang sudah ditentukan gitu ya. Nah, yang selanjutnya Bu, untuk media pembelajaran. Media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti seperti apa Bu? Yang akan digunakan pada saat pembelajaran di kelas? Untuk media pembelajarannya itu sendiri saya menggunakan benda konkret, terus seperti benda konkret seperti pensil, buku, tali, terus benda yang ada di kelas, terus menggunakan slide PowerPoint juga, menggunakan laptop tentunya, menggunakan proyektor. Jadi ini ya, ada beberapa media pembelajaran yang Ibu akan gunakan nantinya selain benda konkret dan juga benda-benda yang ada di ruangan kelas yang dapat dijadikan media pembelajaran gitu ya. Ibu juga menggunakan ini ya, tayangan yang akan ditampilkan oleh proyektor gitu dalam bentuk slide PowerPoint ya. Jadi medianya tidak hanya satu, ada beberapa media yang akan Ibu gunakan nantinya ya. Mudah-mudahan dengan penggunaan media yang variatif ini, itu pembelajaran di kelas akan lebih menarik untuk diikuti dan juga pembelajarannya akan efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai Bu ya. Nah lalu kapan Bu ini? Kapan rencana pembelajaran tersebut akan dilaksanakan? Untuk rencana pembelajaran, insya Allah besok sesuai dengan jadwal pembelajaran, jam pertama yaitu matematika. Jadi akan dilaksanakan besok ya, berarti besok pada saat jam pertama, insya Allah saya akan ke ruang kelas Ibu ya untuk mengamati dan melaksanakan proses supervisi pada pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ya. Lalu selanjutnya Bu, ini yang ingin saya tanyakan itu apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan observasi kita kali ini? Yang saya dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi, saya mendapatkan gambaran bagaimana dalam melaksanakan pembelajaran di kelas supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Iya. Jadi dari percakapan pra-observasi ini Ibu sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana nanti akan melaksanakan pembelajaran di kelas dan tentunya Ibu menjadi lebih siap ya. Betul. Menjadi lebih siap gitu. Jadi strategi, metode dan rancangan pembelajaran yang lainnya sudah Ibu siapkan dan harapannya mudah-mudahan tujuan yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai ya Bu ya. Ya, baiklah Bu Yuni, untuk percakapan pra-observasi mungkin dicukupkan sekian. Sampai jumpa besok di kelas untuk melaksanakan pembelajaran dan saya akan mengamati proses pembelajarannya melalui kegiatan supervisi Ibu ya. Baik Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu.
Birunya ini yang warna merahnya. Yang warna biru lebih apa saya? Lebih panjang. Yang warna merah lebih pendek. Pinter. Nah, lagi ya. Oke. Pintar. Coba lagi. Sidik, sayang, kita lihat ke ibu. Sekarang lemari dilihat lemari sama meja. Mana yang panjang? Lemari. Mana yang pendek? Pintarnya, kalian mengisi apa yang tadi ibu jelaskan, mengisi soal yang tadi ibu jelaskan. Di sini kalian dikasih soal sama ibu, kalian kerjakan ya. Di sini ibu. Iya, kerjakan di sini pintar. Sorry. Iya sayang pintar. Iya sama ibu dikumpulkan. Udah, sebentar sayang. Hasilnya, alhamdulillah, sebagian besar kalian sudah mengerti tentang membedakan panjang benda. Untuk pelajaran selanjutnya, saya minta dengerin dulu. Untuk pelajaran selanjutnya nanti kalian akan belajar tentang membandingkan berat benda. Ya? Ya. Untuk pelajaran sekarang dicukupkan sekian. Kita mulai. Duduknya yang rapi dulu. Sebelum mulai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki dulu yang pulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Nursifa Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 2 Sukahaji, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Saat ini saya masih bersama dengan Ibu Yundini Resmisari. Beliau adalah guru kelas 1 di SDN 2 Sukahaji yang telah diobservasi proses pembelajarannya pada kegiatan supervisi akademik di kelas 1. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Yuni? Alhamdulillah ibu baik. Alhamdulillah ya.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Kegiatan percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Yuni. Apakah strategi pembelajaran, metode maupun media pembelajaran itu bisa efektif ya, bisa efektif digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, kegiatan pasca observasi ini untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Yuni secara keseluruhan, ya Bu ya. Baik. Jadi pada percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Yuni. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana perasaan Bu Yuni terhadap jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung, telah selesai dilaksanakan? Pada awalnya jujur saja saya gugup. Iya. Tapi alhamdulillah saya mulai terbiasa dengan kegiatan observasi ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Alhamdulillah ya. Jadi meskipun pada awalnya Bu Yuni merasa gugup ya, tetapi alhamdulillah secara keseluruhan kegiatan observasinya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Betul, iya. Coba Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Baik Ibu, untuk area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas yaitu berkaitan dengan aspek kognitif dan keterampilan siswa juga. Juga untuk aspek kognitifnya diharapkan nanti siswa dapat menentukan ukuran panjang suatu benda, juga siswa dapat membandingkan panjang benda itu sendiri. Sedangkan untuk keterampilan siswa dengan arahan dari saya gurunya melakukan simulasi pengukuran pengukuran panjang benda pada benda-benda konkret yang telah disediakan yang ada di ruang kelas, khususnya yang digunakan sebagai media pembelajaran. Sedangkan untuk tahapan belajarnya itu sendiri, pada tahap awal sebelum kegiatan observasi dilakukan terlebih dahulu menyusun perangkat pembelajaran yang sudah pasti itu ya Bu, termasuk menentukan strateginya, modelnya, metode pembelajarannya, dan media pembelajaran itu sendiri. Dan saya akan gunakan yang akan digunakan pada kelas di kelas nanti. Untuk menentukan kegiatan pembelajarannya itu dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai dengan asesmen sebagai evaluasi akhir. Iya. Jadi area pengembangan yang berusaha dikembangkan oleh Bu Yuni itu meliputi kemampuan kognitif. Betul. Dan juga keterampilan siswa ya. Untuk kemampuan kognitifnya tadi ini ya, siswa diharapkan mampu mengukur panjang sebuah benda dan juga bisa membandingkan gitu ya, membandingkan benda. Dan untuk keterampilannya tadi ada kegiatan simulasi yang dilakukan kegiatan. Jadi mungkin sengaja siswa dilibatkan secara langsung gitu ya pada kegiatan simulasi ini supaya mereka bisa mengukur aktif untuk kegiatan mengukur panjang benda dan akhirnya bisa membandingkannya ya. Dan untuk tahapan tadi sudah lengkap disebutkan oleh Bu Yuni, dari mulai menyusun perangkat pembelajaran, menentukan strategi, metode, model maupun media pembelajaran yang akan digunakan, dan juga ini ya tadi tahapan kegiatan pembelajarannya dari mulai kegiatan pendahuluan sampai asesmen ya, sebagai kegiatan evaluasi akhir. Baik Bu Yuni, untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, sejauh mana nih tingkat keberhasilan area pengembangan yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi ketika dilaksanakan di dalam kelas?
Baiklah Bu Yuni, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu nih kendala atau hambatan apa saja nih yang dihadapi oleh Bu Yuni di dalam kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung, Bu? Untuk hambatan dan kendala tentu ada ya Bu. Iya. Di antaranya mungkin siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa juga terkadang kurang konsentrasi juga dikarenakan mungkin siswa terlalu banyak di kelasnya. Jadi kurang konsentrasi. Mungkin itu. Iya, jadi kendalanya ini ya, siswa kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Betul. Nah, menurut Ibu, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi, Ibu? Mungkin karena kondisi siswa yang heterogen juga. Ada yang gaya belajarnya auditori, ada juga yang visual, ada juga yang kinestetik. Dan mungkin saya harus membangun suasana belajar yang bisa memfasilitasi ketiga sifat tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Iya, jadi kondisi siswa di kelas Bu Yuni itu sangat heterogen. Betul. Ya, sangat majemuk, berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang kinestetik, ada juga yang auditori, ya. Dan kesemuanya siswa-siswa tersebut tentu saja harus difasilitasi gitu ya proses pembelajarannya supaya kebutuhan belajar mereka itu bisa terakomodir gitu ya. Dan tadi sepertinya Bu Yuni sudah mengemukakan sedikit rencana nih. Bu Yuni akan ini ya membangun suasana belajar yang bisa memfasilitasi ketiganya. Betul. Itu tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, itu juga mungkin merupakan rencana ke depan Bu Yuni ya, untuk memperbaiki dan melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Boleh diceritakan lebih lanjut Bu, kira-kira rencananya lengkapnya itu seperti apa Bu? Untuk tingkat keberhasilan, alhamdulillah area pengembangan sudah dilaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Iya. Jadi sudah ada upaya ya, sudah ada upaya untuk melaksanakan area pengembangan yang tadi Ibu sebutkan sudah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada kekurangan-kekurangan Bu ya. Saya akan menyusun rencana pembelajaran yang lebih akomodatif supaya dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa, serta mengoptimalkan daya dukung yang ada supaya siswa itu sendiri lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran dan mengkondisikan kelas itu sendiri secara efektif. Dan saya juga akan melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif untuk mengetahui seberapa jauh tentang kebutuhan belajar siswa itu. Selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengembangkan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, saya juga akan berupaya mengintegrasikan pembelajaran sosial juga sosial emosional lebih intensif. Iya. Jadi banyak sekali ya rencana yang akan Ibu laksanakan gitu ya, yang sudah Ibu susun untuk memperbaiki dan melakukan perubahan positif dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas ya. Dari mulai tadi pengkondisian kelas gitu ya. Terus juga Ibu akan melakukan asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik baik itu kognitif maupun non kognitif untuk mengetahui kebutuhan siswa dan karakteristik siswa lebih jauh lagi ya Bu ya. Dan juga tadi Ibu akan berupaya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu lebih intensif lagi ke dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas ya Bu ya. Bagus sekali rencananya ya Bu ya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu terhadap rencana-rencana yang sudah Ibu susun tadi Bu? Mungkin yang akan saya ajak tentunya rekan sejawat, kepala sekolah, Ibu juga, mungkin seperti itu. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan pihak
semua pihak yang ada di Yang sekolah ada di ya, sekolah. terutama kepala sekolah dan juga rekan Rekan sejawat. sejawat ya, Betul. untuk bisa tetap menjaga komitmen komitmen rencana perubahan yang sudah Ibu susun tadi supaya bisa dilaksanakan ya Bu ya. Betul. Nah sekarang kira-kira Bu, kapan rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi itu akan dilaksanakan Bu? Insya Allah secepatnya Bu. Secepatnya ya. Betul. Jadi dalam waktu dekat Ibu akan melakukan rencana perubahan yang sudah disebutkan tadi dalam proses pembelajaran Ibu ya. Saya jadi tidak sabar nih ingin mengetahui cerita-cerita Ibu selanjutnya setelah Ibu melaksanakan tadi beberapa rencana perubahan yang akan dilaksanakan di kelas Ibu ya Bu ya. Nanti saya tunggu Ibu ya Baik, Ibu. cerita-cerita berikutnya nih, bagaimana perkembangan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu di kelas ya. Baik, Ibu. Nah yang terakhir Bu, saya ingin bertanya nih, bagaimana sekarang nih perasaan Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ini Bu? Setelah melakukan percakapan sekarang, mungkin saya merasa senang. Iya. Bukan mungkin saya merasa senang, karena apa yang kekurangan yang ada dalam saya memberikan pembelajaran kepada siswa, mungkin ada sisi positif karena dari observasi yang telah Ibu berikan terhadap saya, dan kelebihannya itu mungkin menjadi tambahan untuk saya juga. Jadi dari kekurangan dan Betul. kelebihan yang ada dalam kegiatan observasi, proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, itu masing-masing punya benefitnya ya. Jadi kekurangannya akan Ibu perbaiki dengan menyusun rencana perbaikan, dan kelebihannya itu menjadi nilai tambah ya, nilai tambah dan sisi positif dari proses pembelajaran secara keseluruhan ya Bu ya. Ya baik Ibu, mungkin percakapan pasca observasi ini dicukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan besar harapan saya Ibu dapat mengimplementasikan seluruh rencana perubahan, rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ya Bu ya. Semoga nanti Ibu tidak akan mengalami hambatan yang berarti, sehingga apa-apa yang sudah menjadi tujuan yang sudah Ibu tetapkan itu bisa tercapai ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.